Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang menghasilkan Rois Am Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Sail Agil Siroj masih menyisakan persoalan. Sebab sebanyak 29 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama tidak mengakui hasil muktamar tersebut. Mereka juga menganggap kepengurusan Nahdlatul Ulama dalam kondisi vakum sampai dilakukannya muktamar ulang atau lanjutan yang menghasilkan kepengurusan PBNU yang sah. Tak hanya itu, ke-29 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama itu berencana menempuh jalur hukum menggugat penyelenggaraan muktamar yang dinilai melenceng dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apakah dengan demikian Nahdlatul Ulama akan pecah? Berikut penuturan Andi Jamarudulung, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang berada dalam barisan 29 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama itu saat ditemui di Jakarta 16 Agustus 2015. Yang paling prinsip menurut 29 wilayah itu adalah pelanggaran terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Penerapan aturan yang tidak pernah dipakai di muktamar sebelumnya, yang diatur di dalam anggaran dasar, tetapi diterapkan di muktamar. Penerapan ahlul halli wal aqdi, ya, meskipun itu sudah diputuskan sebagai sebuah mekanisme di dalam muktamar, tetapi ternyata peserta tidak diberi hak untuk memilih. Ya, 9 nama. 9 nama yang digunakan adalah 9 nama yang tabulasi pada saat registrasi, di mana akhwa belum ditetapkan oleh muktamar ketika itu. Itulah yang dianggap oleh muktamirin sebagai sebuah pelanggaran anggaran dasar. Yang kedua, salah satu tugas muktamar adalah menilai laporan pertanggungjawaban pengurus. Tetapi itu tidak diberikan kesempatan melakukan penilaian. Pandangan umum yang menjadi lazim setiap LPJ itu menjadi kewenangan wilayah untuk menyampaikan pandangan umum, itu tidak diberi, sehingga merampas hak menilai pertanggungjawaban. Yang ketiga, ketika peserta itu mau bicara, menyampaikan pendapatnya, ternyata hanya orang-orang yang menjadi kubu mereka, ya, karena ya tanda kutip panitia ini berpihak. Nah, berpihak. Kalau kubu mereka yang mau bicara boleh dan ada mic. Tapi kalau yang lain mau bicara tidak boleh bicara dan tidak ada mic. Daftar nama pun didaftar khusus untuk pendukung mereka. Sehingga hak berpendapat pun dan hak berbicara di dalam forum itu terampas oleh penyelenggara. Ya. Yang kemudian hak memilih tadi hilang. Karena tidak ada orang di dalam muktamar kemarin itu memilih akhwa, nggak ada. Proses itu tidak ada. Rois Am dipilih oleh 9 nama tadi. 9 ulama ini yang kemunculannya tidak melalui prosedur yang benar, bersidang. Lalu kemudian dipilihlah Gusmus Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri menjadi Rois Am. Ya. Tetapi kemudian Gusmus ini mengundurkan diri. Mestinya prosedur yang benar. Kalau ada akhwa yang benar, maka akhwa bersidang lagi. Ya, membahas pengunduran diri Gusmus. Lalu kemudian memilih penggantinya. Itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Oleh karena itu Rois Am yang terpilih, meskipun saya takzim hormat pada Kiai Ma'ruf Amin, layak memang menjadi Rois Am, tetapi beliau terpilih dengan prosedur yang keliru. Nah, ketika beliau menjadi Rois Am, seandainya beliau terpilih dengan prosedur yang benar, maka beliau punya kewenangan untuk menyatakan setuju dan tidak setuju terhadap calon ya, dan ketua umum Tanfidiyah. Tidak ada proses persetujuan itu. Ketika proses Tanfidiyah. Iya, pada saat pemilihan Tanfidiyah, ya mestinya kalau 2 orang, Pak As'ad dengan Pak Said itu sebagai calon, ya, maka 2 calon ini ditanyakan kepada Rois Am terpilih,
apakah Kiai setuju dengan dua nama ini? Kalau beliau setuju dua-duanya, maka dua-duanya ditanding ulang. Tetapi proses ini tidak ada, lalu kemudian langsung dimintai Pak As'ad untuk pidato. Menurut yang saya tahu, pidato Pak As'ad tidak ada yang menyatakan saya mengundurkan diri, tapi ditafsir oleh pimpinan sidang bahwa beliau mengundurkan diri. Terpilihlah Pak Said, Ketua Umum PBNU, secara aklamasi di putaran kedua, lalu kemudian tanpa persetujuan Rois Am. Oleh karena itu, kalau kita lihat urut-urutannya, bahwa Majelis Akhwa terpilih tidak prosedural, tidak dipilih oleh Muktamar. Tentu Majelis Akhwa ini tidak sah. Lalu kemudian karena tidak sah, apapun produknya juga tidak sah. Ya. Lalu kemudian Tanfisiyah harus terpilih dengan persetujuan produk Akhwa, itu juga tidak sah. Sehingga Muktamar tidak menghasilkan produk yang sah. Nah, itulah yang menjadi alasan 29 wilayah ini menyatakan, ya kita tolak. NU tidak boleh pecah. Dia tetap harus satu. Tetapi dia juga harus mengakomodir ya aspirasi yang berkembang untuk melakukan koreksi total terhadap penyelenggaraan Muktamar. Ya. Bahwa nanti harus melalui proses mediasi dengan pemerintah, melalui proses hukum, kita harus menganggap bahwa seluruh proses itu dalam rangka membangun NU pada etika yang mengedepankan anggaran dasar sebagai landasan melaksanakan Muktamar. Tidak bisa cara seperti ini dibiarkan. Karena kalau ini dibenarkan, maka nanti akan tertular pada konferensi wilayah, konferensi cabang, bahwa semua orang bisa mendesain sebuah pertemuan menghasilkan keputusan berdasarkan keinginannya tanpa anggaran dasar. Melalui proses. Tidak melalui proses. Jadi saya kira apa yang dilakukan 29 wilayah ini adalah sebuah upaya untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama. Bahwa nanti hasilnya ada korban-korban tertentu nggak apa-apa. Yang penting NU-nya harus tetap utuh. Aris Eko, Jakarta, Teropong Senayan TV.